Anda kembali bersama kami dan kita masih menantikan jalannya debat calon wakil presiden Pilpres 2019 yang akan digelar di Hotel Sultan. Beberapa saat lagi kami mendapatkan informasi bahwa calon presiden petahana saat ini Joko Widodo nomor 01 juga bergegas untuk menuju ke Hotel Sultan Jakarta. Kita akan update informasi terbaru dari sana. Apakah juga Prabowo Subianto juga ada di sana? Barangkali ada bapak-bapak di sini pendukung dari pasangan Prabowo Sandi bisa menjawab apakah Pak Prabowo dipastikan ikut ke Hotel Sultan? Setahu kami rencananya ada nonton bareng di ya? K6 dan K4, kemudian di Media Center. Nah ini di K4 itu di kediaman Pak Prabowo. Ini strategi pecah tim ini bukan pertama kali ya. Dalam debat kedua kemarin yang digelar antara Pak Prabowo dan Jokowi, Pak Sandi nampaknya memilih untuk nonton bareng di Cibinong dibandingkan untuk mendampingi beliau. Saya nggak tahu itu pecah tim maksudnya apa. Nah, pecah tim nampaknya bagi tim untuk barangkali untuk menggait kalangan bersama nonton bareng atau ya itu kan biasanya memang selain mendiskusikan apa yang menjadi debat pada saat capres atau cawapres debat, misalnya Pak Prabowo itu kan juga berkumpul dengan tim-timnya atau penasehatnya, kemudian membicarakan hasil daripada debat itu. Ya, selain itu ini kan media kan juga sering datang ya. Ya kalau semua ngumpul di situ kan agak susah. Jadi artinya kalau kita pecah itu kan bisa banyak orang lebih dilayani. Itu kabarnya disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu kepada Pak Sandi untuk lebih baik ngapain nonton di Hotel Sultan, bagus nonton dengan pendukung begitu disebutkan. Nah, Projo nonton bareng Bang? Oh iya, kita memang menghimbau dan menginstruksikan kepada seluruh Projo dari Sabang sampai Merauke untuk nonton bareng setiap debat Pilpres. Nonton iNews ya? Oh iya, seluruh Indonesia di posko dan di sekretariat pastikan masing-masing. Ya, saluran televisinya itu iNews. Untuk malam ini mungkin iNews ya. Hari ini juga lagi ada millennials ketuk pintu nonton bareng juga, rame banget. Itu sangat rame banget dari tadi siang. Tadi Sinobar. Udah kita ini untuk meningkatkan semua kita nonton bareng. Untuk meningkatkan relawan. Berarti dipastikan jutaan pasang mata menyaksikan debat pada malam hari ini dan tentu saja setiap diksi, setiap pilihan-pilihan kata yang dikeluarkan ini menjadi menarik. Apa kejutan-kejutan yang akan mungkin keluar nanti, Mas Adi? Sejauh ini belum bisa diterawang sebenarnya, Mas Abe. Apa kejutan-kejutan yang dilakukan Kiai Ma'ruf dan santri milenial Sandiaga Uno ini? Pasti ada semacam psychological barriers, ada kendala psikologis sebenarnya. Pertama, Kiai Ma'ruf Amin ini adalah tokoh ulama yang tentu narasi dan statement-statement politiknya harus dijaga betul. Tidak terlampau agresif secara verbal, yang itu dianggap melukai psikologi publik gitu ya. Pada saat yang bersamaan, kita juga tidak bisa menafikan Sandi sepertinya juga hati-hati. Karena kalau salah ngomong, salah mengkritik, dianggap menghina ulama. Ini bahaya. Di tengah kondisi politik kita yang cukup terbelah. Ini yang saya bilang psikologal beresnya di sini. Ada kendala politik yang kemudian seberapa besar sesungguhnya faktor kesantunan dalam berpolitik dan berkata-kata dalam panggung debat seperti ini akan mempengaruhi pemilih? Penting kalau melihat narasi Prabowo sejak awal yang ingin terlihat cukup manis dalam debatnya, ini menunjukkan bahwa orang tidak agresif. Ini menjadi satu insentif yang dianggap memberikan banyak keuntungan secara politik. Debat pertama, debat kedua, ini bukan Prabowo banget gitu ya. Kan kita tahu, Prabowo ini agresif. Kita juga tahu, Prabowo ini kan suka menyerang. Tapi dua forum itu tidak dijadikan itu. Justru kebalikannya, Jokowi yang menyerang. Iya, dan narasi yang dibangun oleh teman-teman 02 adalah Prabowo yang negarawan, tidak pernah marah sekalipun diserang. Dan ini konsolidasi isu yang sebenarnya dilakukan. Ingat Mas Abe, bahwa debat kandidat ini bukan hanya berebut siapa yang harus menjadi raja semalam. Tapi pasca debat itulah melalui konsolidasi itu yang dibangun. Prabowo negarawan, tidak marah sekalipun dikritik kanan kiri. Seberapa penting sesungguhnya informasi-informasi seperti itu dibuka kepada publik? Apakah memang informasi vulgar soal misalnya kepemilikan lahan, korporasi misalnya? Hal ini kan bisa saja membuka kacamata publik, jendela pengetahuan publik. Apakah hal ini akan terulang kembali? Bisa saja misalnya Kiai Haji Ma'ruf Amin mempertanyakan soal fortune-nya Pak Sandi, atau sebaliknya bisa saja mempertanyakan kompetensi dari Pak Ma'ruf Amin. Kalau publik kecenderungannya memang bertanya gitu ya, bahwa Kiai Ma'ruf ataupun Sandiaga Uno nanti buka-bukaan soal kapasitas dan kompetensi mereka. Sekali lagi, apa yang bisa diberikan oleh Kiai Ma'ruf ketika dia misalnya menjadi wakilnya Prabowo? Apakah keulamaan, Jokowi maksudnya Pak Jokowi, apakah narasi keulamaan yang dibangun dekat dengan umat Islam selama ini cukup sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kebutuhan rakyat? Begitupun dengan Sandi.
bahwa OKOC misalnya dalam banyak hal selama dipraktekkan di Jakarta kan banyak gerai-gerai ini yang collab nggak sukses dan semacamnya. Karena seakan-akan kalau bicara sandi semua persoalan dijawab dengan OKOC yang pada saat yang bersamaan OKOC-nya juga dikritik oleh banyak orang. Nanti ini yang kemudian soal telanjang menelanjangi yang diinginkan. Sekali lagi ini bukan ajang reunian kiai dan santri gitu ya. Makanya kemudian bikinlah kejutan-kejutan karena melihat kecenderungan viewers yang nonton debat kandidat, debat pertama itu 75 juta, yang debat kedua 80 juta Mas Abe. Saya yakin bahwa debat ketiga ini bisa melampaui itu nanti. Itu artinya hampir 45% pemilih kita itu sudah menentukan pilihan politiknya berdasarkan debat kandidat yang dilakukan oleh KPU yang soal dilakukan gimmick-gimmick itu. Yang kita saksikan kan kalau Pak Sandi ini kan ada saja gimmicknya ya. Terakhir Pak Prabowo lagi nggak pegal, lagi menari begitu dipijit. Jangan-jangan sebelum mulai debat nanti akan cium tangan dulu kepada Pak Kiai. Nah itu yang kita bilang milenial beneran lah gitu maksudnya ya. Tidak berpura-pura, itu gaya beliau seperti itu. Tidak dibuat-buat, memang seperti itu kondisi adanya gitu kan. Ya, jadi Bang Sandi karakter seperti itu memang ya Bang ya. Tidak ada yang dibuat-buat. Jadi menurut saya sih itu bukan dalam hal gimmick ya. Memang begitu gayanya kan. Natural. Ya, natural seperti itu, tidak dibuat-buat gitu. Justru itu yang menurut kita saling mengisi antara Pak Prabowo dengan Bang Sandi. Kemudian bisa menggait masa yang lebih banyak. Millennials beneran. Millennials beneran. Usianya Pak Sandi berapa? Iya maksud saya gitu. Nah, itu. Jadi gini loh. Tadi Kita tuh katanya saya nggak milenial sama dekat dengan milenial atau mengerti milenial dua hal yang berbeda. Justru itu. Jadi ini tuh lucu Kalau gitu. milenial bener kan Maksud saya tuh gini lucu loh. Maksudnya gini, ini kita fair aja gitu bahwa memang kedua paslon ini kan memang bukan dari milenials. Kalau saya kan memang milenials nih. Jadi yang kita lihat adalah program siapa yang lebih dekat dengan milenials dan disukai oleh milenials gitu. Dan memang tidak dibuat-buat. Ya makanya saya nanya usianya Bang Sandi berapa? Oke, ya, bukan bicara usia maksudnya. Nah, iya berarti. Saya juga itu seperti itu. Masa Bang, umurnya berapa Bang? Karena kan generasi itu milenial pun akan waktunya akan menua. Iya gitu. Jadi artinya tuh gini, memang ada kan yang namanya generasi baby boomers, millennials, generasi Z gitu loh. Jadi jangan ini seolah-olah ini millennials beneran, ini millennials artificial, jangan begitu. Kita lihat programnya siapa. Kita lihat programnya siapa gitu. Maksudnya saya ini mohon maaf aja di meja ini yang millennial siapa nih? Saya milenial. Ya alhamdulillah kita berdua millennials kan gitu. Jadi jangan sebutkan orang ini sebagai millennials artificial gitu. Bukan, tapi kita lihat program mana yang dekat dengan millennials gitu. Penting menjadi hal yang dipeributkan dalam meja debat ini. Ada bonus demografi. Kalau karakteristiknya umurnya 17 sampai 35 itu jumlah pemilihnya di atas 45 juta. Tapi kalau 17 sampai 40 tahun umurnya, itu di angka 55 juta. Faktor apa yang misalnya membuat mereka untuk memilih? Karena sekarang milenial ini relatif engage terhadap persoalan politik. Ingin tahu siapa capres dan wakilnya, ingin tahu visi dan misinya. Makanya kemudian siapapun yang maju selalu menjadi penting untuk mengasosiasikan diri dekat dengan milenial. Ada yang milenial beneran, ada yang ngaku-ngaku milenial. Kalau dari segi umur ya semuanya nggak ada yang milenial. Justru itu jangan sebut ditarik sebagai sebuah benang merah kesimpulan bahwa misalnya Pak Sandiaga Uno suka main basket seperti tadi pagi bermain basket ya dengan AHY misalnya. Apakah milenial yang suka main basket akan memilih Sandiaga Uno begitu? Kan itu yang disebut dengan political branding, mencoba untuk menyasar kalangan milenial yang suka main basket, yang memang basket ini menjadi satu domain kecenderungan kaum milenial, voli, futsal. Tapi jangan lupa ada juga loh milenial yang suka ngaji gitu. Iya dong, banyak milenial yang sekarang suka pergi ke majelis taklim, dengerin ceramah gitu. Jadi jangan gimana ya, pokoknya jangan menyentuh bahwa ini milenial artificial, ini milenial beneran, enggak. Saya mau nanya kedua paslon ini, coba kita teliti lah Pak Jokowi, Pak Prabowo, Bang Sandi, Pak Kiai itu usianya berapa gitu. Jadi ya udah kita lihat program mana yang dekat dengan milenial. Undang-Undang Dasar 45 kalau nggak salah syarat presiden dan wapres itu di atas 40 tahun. Iya, itu jadi tertulis tuh Undang-Undang Dasar 45 pasal sekian. Ya tapi kita harus jujur juga di antara keempat orang ini mana yang stylenya oke. Oke, betul. Kayaknya kayaknya gini lebih adil. Yang ngajinya juga oke. Ya alhamdulillah. Tapi kayak lebih adil kalau kita lihat dari kedua ini supporternya siapa nih yang lebih banyak milenialnya gitu. Biarkan nanti kalau itu Bang Sandi. Pak Jokowi juga banyak kok. Bang Erick Thohir, masya Allah. Iya. Bapak-bapak dan Mbak Caca, kita harus break sejenak. Para milenial yang nonton juga harus break juga sebentar. Tetap bersama kami kembali untuk Anda satu lagi.